Usai penyampaian jawaban Bupati terkait Raperda, DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna terkait 3 hal, yakni tanggapan dan jawaban fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, jawaban Bupati Nganjuk terhadap fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto, dan dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Bastomi, anggota DPRD Nganjuk, serta jajaran OPD terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, menjelaskan sesuai RT RW yang selama ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan Perda di mana pemerintah melindungi kawasan persawahan supaya nanti ke depan tidak terus berkurang lahan persawahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ya, ini adalah bagian dari penataan RT RW yang selama ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan Perda juga sudah ditetapkan. Dan bagian yang tidak terpisahkan adalah kita melindungi kawasan sawah yang supaya nanti ke depan kita tidak semakin terus berkurang lahan sawah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dan tentunya harus ada upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengganti ketika para petani mengubah lahan sawah ini menjadi misalkan untuk kegiatan yang lain, bukan untuk sawah. Sehingga terobosan dari Bapak Bupati kemarin sudah bincang-bincang dengan pihak perhutani untuk membuka lahan-lahan yang ada di kawasan hutan untuk dijadikan kawasan industri supaya tidak mengganggu lahan sawah yang berkelanjutan ini. Sehingga nanti pemerintah daerah akan terus berusaha semaksimal mungkin secara ekstensifikasi bisa mengganti lahan sawah yang dipergunakan untuk kegiatan lain oleh para petani. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Bastomi, mengatakan selama ini yang kami perjuangkan LSD sesuai dengan ketentuan minimal lahan yang bisa diproduksi 5-6 ton per hektarnya. Dan di Nganjuk sendiri ada beberapa daerah yang justru produksinya lebih dari 7 ton per hektarnya. Maka dari itu kami berharap betul kepada pemerintah daerah untuk tegas dan selektif melindungi lahan subur yang layak dilindungi menjadi lahan pertanian. Memang sesuai dengan ketentuan dan memang selama ini yang selalu kita perjuangkan bahwa LSD sesuai ketentuan ini kan minimal lahan yang bisa produksi minimal 5-6 ton ya per hektarnya. Dan kayaknya di Nganjuk ada beberapa daerah yang justru lebih. Ada kawasan yang lebih dari 7 ton malahan per hektar. Asumsinya berarti per 1.400 meter persegi dia mampu 1 ton. Ini lahan-lahan yang subur. Dan ini kayaknya juga memang sekarang lagi dimasuki sama perusahaan untuk didirikan pabrik-pabrik kayak di Ngerajek gitu. Ini memang kita sangat menyayangkan karena itu lahan subur dan ini layak untuk dilindungi menjadi lahan pertanian. Maka dari itu kita sebagai DPRD termasuk kita juga sebagai pengawas ya, maka kita minta pemerintah daerah untuk tegas dan betul selektif mana kira-kira lahan-lahan yang harus dilindungi menjadi lahan LP2B dan kira-kira mana-mana lahan-lahan yang boleh dibuka untuk menjadi kawasan industri atau zona industri ya. Saya kira itu. Ulum Bastomi berharap ke depan Kabupaten Nganjuk dapat dijadikan lumbung pangan di Jawa Timur maupun di Indonesia. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.